Shalom sahabat Lentera Angel TV, kembali kita berjumpa lagi di dalam program Anda Bertanya Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom alaikum Pak Ferdi Mangaribet. Baik, puji Tuhan. Lentera Injil, bagaimana menurut Lentera Injil dengan pertanyaan orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Padahal di dalam Alkitab, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ya tidak memerintahkan atau tidak menuliskan bahwa orang Kristen itu harus beribadah pada hari Minggu. Dengan demikian mereka membuat satu kegiatan yang tidak diajarkan di dalam Alkitab. Gimana menurut Lentera Injil? Ya, baik Pak Ferdi. Ini memang banyak ditanyakan, bahkan juga orang-orang Kristen sendiri. Ada beberapa golongan yang tidak mau lagi ibadah di hari Minggu. Mereka mengambil ibadahnya di hari Sabtu, ya hari Sabat. Nah, sebenarnya Yesus Kristus itu hadir untuk memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya, semua tuntutan hukum Taurat yang sifatnya ritual itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya di dalam ibadah Kristen bukan lagi menekankan dimensi ritualnya, tetapi dimensi moral dan dimensi spiritualnya. Dia dimensi moral, maka ibadah harus dengan moralnya, dan spiritual berarti harus dengan pengajaran yang benar. Ya, ada pengajaran yang benar. Dan kemudian kalau begitu, apakah tidak butuh dimensi ritual? Butuh, tapi itu tidak menjadi ikatan. Kita boleh mengembangkan tradisi-tradisi yang sifatnya ritual. Maka seperti baptisan, Tuhan Yesus tidak pernah menjelaskan harus dibaptis dengan cara yang demikian, waktunya kapan, prosesnya bagaimana. Tuhan tidak menjelaskan, bahkan rasul-rasul pun juga tidak menjelaskan ritual baptisannya bagaimana. Kita disuruh melakukan perjamuan kudus, tapi tidak ada penjelasan spesifik. Perjamuan kudus itu harus bagaimana, rotinya sebesar apa, tidak membuat aturan yang spesifik. Itu artinya apa? Yaitu memang ada dimensi spiritualnya, ritualnya, tetapi bukan itu inti dari Kristen kita, bukan ritualnya yang menentukan legal sahnya sebuah ibadah kita. Nah, oleh sebab itu, Yesus sendiri mengajarkan di dalam Injil Yohanes, ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria itu mengatakan bahwa nenek moyang kami mengajar kami ibadah di Gunung Gerizim, tetapi orang-orang Yahudi kalian itu di Yerusalem. Yang benar yang mana, kira-kira begitu. Itu orang Samaria mengambil sikap perempuan Samaria itu mengambil pemisahan. Tetapi Yesus menjawab, sebenarnya kan berbicara satu ritual Samaria di Gunung Gerizim, mengatakan berarti ini lebih tua daripada Yerusalem, karena Yerusalem itu sejak zamannya Daud, sementara Gunung Gerizim itu sudah digunakan sejak zamannya Yosua dan hakim-hakim. Di sana ada tabut perjanjian dan sebagainya. Itu menjadi alasannya lebih tua. Walaupun sebenarnya latar belakangnya adalah ketika perpecahan antara Israel Utara dan Selatan, ya, Yerobeam itu takut kalau rakyatnya itu pergi ke Yerusalem, nanti jadi membela Yerusalem atau membela Rehabeam, maka dibuatlah sendiri di Samaria, ya. Nah, tetapi jawaban Yesus itu luar biasa. Yesus mengatakan, ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, Yesus mengatakan akan datang, dan sudah tiba sekarang. Berarti pada waktu Yesus memberitakan Injil kepada orang Samaria itu, dan sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan lagi ditentukan dengan ritual-ritual yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah. Tidak lagi ibadah itu sah kalau dilakukan hari Sabat,
tidak lagi sah kalau hari Minggu, semua hari ibadah. Makanya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa setiap hari, tiap hari mereka selalu berkumpul, ya, merenungkan ajaran rasul-rasul, memecahkan roti bersama, makan tiap hari mereka beribadah. Ya. Apakah mereka tidak ibadah di Sabat? Hari Sabat pun mereka juga ibadah. Tetapi setelah hari Sabat biasanya orang-orang Kristen menambah lagi ada satu ibadah untuk memperingati kebangkitannya Tuhan Yesus. Mereka merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus biasanya di minggu menjelang fajar, ya, dengan doa fajar, sholat fajar. Mereka bilang begitu kalau orang-orang gereja Timur Tengah menyebutnya sholat fajar, dan secara khusus di hari Minggu itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, karena pada hari Minggu itu Yesus bangkit. Dan lambat laun hari Minggu pagi itu menjadi lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, karena juga digunakan untuk bersaksi. Ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang di sekitar yang bertanya, kenapa kok kalian berkumpul di hari Minggu? Karena Yesus sudah bangkit di hari Minggu. Orang yang kalian salibkan itu sudah bangkit di hari Minggu ini. Makanya berkumpul merayakannya sebagai kesaksian, sehingga lambat laun menjadi semakin besar dan kemudian menjadi kesepakatan bersama. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan, kumpulkan persembahan di hari pertama minggu itu. Kumpulkan persembahan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem, mereka yang membutuhkan. Di tempat lain juga mengatakan kumpulkan persembahan di minggu pertama, ya. Ya, setiap minggu pertama, setiap hari pertama minggu itu. Ya, bukan minggu pertama, setiap hari pertama di tiap-tiap minggu itu. Secara khusus sampai mereka kemudian mengumpulkan persembahannya itu di hari Minggu. Tentu saja ketika Paulus mengatakan supaya berkumpul di setiap hari pertama minggu itu bukannya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, ngobrol, ya, gosip, apalagi tidak. Dengan memberikan persembahan, ada suatu persembahan itu mengingat kita pada kurban, itu artinya ada ibadah di sana. Mereka berkumpul dan beribadah di situ. Dan kita pun juga sekarang tidak harus minggu paginya, berkembang sampai ada yang sore. Dan ada juga gereja Katolik mana dari hari Sabtu ada, ya, Sabtu sore mereka sudah mulai ada ibadah, minggu pagi ada, minggu sore ada, bahkan ada yang siang-siang, ada yang ibadah hari lain. Karena tiap hari orang-orang percaya menggunakan waktu itu untuk beribadah. Sebagaimana mungkin mereka mempunyai waktu beribadah, mereka berkumpul untuk beribadah. Sedapat mungkin mereka akan mencari waktu bisa berkumpul untuk beribadah. Ya, ketika mereka ada waktu untuk itu, bisa bersekutu. Nah, artinya ibadah di hari apa saja dalam Kristen itu tidak masalah. Kenapa ada orang mempertanyakan itu? Karena konsep berpikirnya, mereka berpikir bahwa agama Kristen itu harus seperti agamaku, yang aturan ibadahnya itu harus tetap seperti ini, kalau enggak dengan tetap dan ritual yang ditetapkan enggak sah. Padahal dalam Kristenan enggak seperti itu. Enggak bisa menilai Kristenan dengan kacamata agama lain. Enggak bisa mengatakan suatu pesta perayaan orang Manado itu dianggap salah dengan standarnya perayaan tradisi budaya orang Jawa. Enggak bisa, kan gitu kan. Atau ada tradisinya orang Eropa dianggap salah dengan aturannya tradisinya orang Jawa, kan nggak bisa. Dia harus menilainya berdasarkan tradisi orang Manado. Oh, ini salah ini karena tradisi Manado kalau pesta itu seperti ini. Oh, ini salah ini karena tradisi orang Jawa tradisi seperti ini. Nah, itu kan kesalahan, ya, kesalahan pola berpikir dari saudara-saudara kita terutama yang Muslim, yang mereka berpikir harusnya orang Kristen yang mengikuti seperti kami. Ya, enggak bisa. Kami punya agama sendiri, punya pola pikir sendiri, punya tradisi sendiri. Kalau mau belajar sini silahkan belajar. Ya. Itu ya. Jadi kita belajar. Saya juga tidak harus mengharuskan
Apa kalau kalau ibadah itu harus dengan ritual tadi harus tepat, itu silahkan kami itu kami mementingkan apa yang diajarkan Tuhan. Tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak lagi dengan ritual hari-hari tertentu apapun itu juga. Ya, jadi kalau hari Minggu kemudian dilarang untuk ibadah, kita bisa gunakan hari yang lain. Kalau di gereja dilarang untuk ibadah, kita bisa gunakan bukan gereja. Kalau ibadah nggak ada gerejanya, kita bisa pakai rumah-rumah. Rumah-rumah nggak boleh, kita pakai lapangan sama sahnya. Tidak harus di sebuah gedung rumah ibadah. Tidak dengan ritual tertentu. Nggak ada sound system, nggak ada worship leader, nggak ada liturginya. Itu pun juga ibadah yang sah dalam Kristenan. Karena dalam Kristenan menghendaki penyembah-penyembah yang benar, artinya moralitas, yang menyembah Bapa dalam roh, ya spiritualitas, ajaran yang benar, dan kebenaran. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini, Pak Ferdi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sangat memberkati, sangat jelas, dan memberikan pembelajaran yang baik bagi kita semua. Terima kasih, Lentera Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.